Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahya Hidayatullah, MPM 18 1705 1046 kelas A. Di sini saya akan menjawab soal-soal OTP dari machine learning. Untuk yang pertama itu kita import terlebih dahulu datanya yang telah di-download. Setelah kita import, kemudian kita di soal itu disuruh menampilkan data-datanya. View apa nama data kita. Sini kan saya sudah mengimport data CSV sebagai main data. Nah, jadi tampilannya akan jadi seperti ini. Kemudian kalau kita mencoba untuk mengubah atau mengkategorikan datanya, setelah kita kategorikan seperti ini, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengkorelasikan data-datanya. Yang pertama adalah kita memanggil library dari fisik. Setelah itu kita membuat plot analisis menggunakan pairs panel. Untuk pairs panel ini yang kita ambil dari data itu adalah kolom 1 sampai 14. Itu artinya kolom 15 sampai dengan 180 ini tidak dipakai, berarti dari kolom 15 180. Kemudian kita menggunakan backgroundnya red, green, blue. Ini untuk warnanya. Kemudian kita memanggil variabel dari data, itu variabel x. Kemudian nah, hasil dari pengkorelasian data jadi seperti ini. Sini ada x1, x2, x3, x4, x5 dengan 2 ubah acak. Selanjutnya adalah kita mencoba untuk menormalisasikan data. Yang pertama kita lakukan untuk menormalisasi data itu kita membuat rata-rata dari metadata-nya terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya baru kita normalisasikan dari data dengan centernya itu adalah min data ini. Kemudian untuk scale-nya misalnya scale. Kemudian untuk scale-nya adalah dari standar data. Kemudian untuk kita lihat data yang telah dinormalisasi.
Seperti ini data yang telah dinormalisasikan. Selanjutnya untuk nomor 2, untuk soal kedua, yang pertama itu analisis matriks distance data. Distance, kita buat distance, kan distance datanya, distance data ini, terus kelihatan. Setelah dilakukan seperti ini, kemudian kita buat tabel untuk membuat matriks yang telah kita lakukan distance datanya sebelumnya nih. Kemudian untuk yang kedua itu kita disuruh menggunakan partisi apa nih? Partisi dengan Cummins, kemudian lakukan elbow graphic analysis dan graphic plot. Pertama kita membuat Cummins-nya itu yang kita ambil dari normalisasi data itu 10 iterasi saja untuk Cummins-nya. Kemudian kita membuat plot. Plotnya dari normalisasi data, kemudian kolomnya itu berisikan Kdata. Ini salah. Kdata. Terus kita panggil cluster. Plotnya sudah, kemudian kita buat cluster elbow. Yang pertama itu kita membuat WSS nya menggunakan fungsi dari enrow. Kemudian kita kurangi 1 dikalikan dengan jumlah dari keseluruhan data. Kemudian sudah kita buat dari WSS nya, kita coba untuk mencetak dari kolom 1 sampai dengan kolom ke-5. With essence. Setelah kita membuat fungsi untuk mencetak, baru kita membuat plot untuk elbow-nya. Plot dari kolom 1 sampai dengan kolom 5 dari data WSS menggunakan tipe B. Kalau kita mau menambahkan tulisan di kiri, kita tambahkan tulisan dari jumlah cluster. Dan di bagian bawahnya kita bisa menuliskan WSS nya. Nah, ini jadi untuk elbow seperti ini di kirinya. Kemudian ini nomornya, ini WSS nya. Kemudian kita membuat hierarki. Kita menggunakan fungsi hclose dengan metode hclose dengan metode average.
Selanjutnya kita membuat plot dari haklus yang normalisasi data yang udah di haklus. Akan tampil seperti ini. Untuk dendrogram menggunakan fungsi haklus. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan hierarki menggunakan K-tree. Kita buat dulu K-tree-nya. Gunakan K-tree dari normalisasi data yang sudah di haklus. Dengan mengambil 5 ya. Kemudian kita membuat plot dari K-tree. Jadi seperti ini kalau kita menggunakan K-tree. Untuk nomor 2 sudah selesai. Kemudian untuk yang nomor 3, yang pertama kita lakukan adalah memanggil library dari naive Bayes. Selanjutnya kita memanggil library untuk memanipulasi data, itu dplayer. Selanjutnya kita mengubah dari my data kita, itu kita panggil X, kita rubah menjadi faktor. Setelah kita rubah yang my data dari X, kemudian kita juga merubah dari Y. Kita diminta untuk memisahkan 80% data training dan 20% untuk data tesnya. 0,2 karena kan kita diminta itu 80% sama 20%. Kemudian kita membuat data trainingnya sebagai indeks yang pertama. Kemudian kita buat data untuk kemudian kita membuat naive Bayes-nya. Kok salah? Kurang koma. Nah, setelah itu kalau kita mau melihat model naive Bayes-nya seperti ini. Selanjutnya kalau kita mau membentuk plotnya atau visualisasi dari naive Bayes-nya, ya plotnya kayak gitu. Kemudian kita untuk membuktikan data trainingnya, ini belum selesai sih. Selanjutnya untuk pembuktian data tes, sama aja kayak tadi. Nah, ini jadi untuk pembuktian dari data tes dan data training. Kurang lebih kalau data training juga kayak gini juga.
untuk pemodelan knife base nya tadi udah ke skip ya, yang hitam-hitam tadi pokoknya lama. Kemudian kita mencoba untuk membuat probability pada knife base. Kita pasti menggunakan fungsi predict. Kemudian kita panggil juga knife web yang sudah kita buat tadi, knife base yang telah dibuat. Ini kalau ditampilkan seperti ini dia kalau untuk probabilitas dari knife base. Selanjutnya kita mencoba untuk memprediksi menggunakan data test. Prediksi dari data test. Salah, nggak bisa. Menggunakan fungsi predict knife, kita panggil knife nya juga, data trainingnya juga. Kemudian kita membuat tabelnya. Tabel dari prediksi. Ini dari data trainingnya kita ambil. Yang kita panggil adalah Y. Kita membuat prediksi berdasarkan data training adalah seperti ini. Kemudian kita coba untuk mengambil rata-ratanya dari prediksi. Kalau rata-ratanya dia adalah seperti ini, 0,48. Terus kalau kita membuat plot atau visualisasinya, kalau kita buat visualisasinya akan menjadi seperti ini untuk prediksi berdasarkan data training. Kalau kita membuat prediksi berdasarkan data test, menggunakan kita gunakan knife base tadi. Kemudian kita mengambil data testnya. Selanjutnya kalau kita coba buat tabelnya, ini kita bedanya dengan cuma tes ya. Kita panggil juga Y. Kalau di dalam bentuk tabel dia akan jadi seperti ini untuk prediksinya. Kalau kita buat untuk rata-ratanya, rata-ratanya adalah 0,47. Kalau kita buat untuk visualisasinya adalah kalau untuk visualisasi dari berdasarkan data tes tidak jauh berbeda dari yang data training ya. Tadi cuma beda di 1 atau 2 tadi. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.